Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Triputra Arif dengan NIM 4112211103. Saya akan mempresentasikan mini project saya, yaitu menentukan proyeksi permodelan kelayakan investasi saham dalam rangka melakukan tugas Project Based Learning atau PBL pada mata kuliah manajemen keuangan. Saya melakukan simulasi investasi saham sebagai bagian dari pembelajaran praktisi untuk memahami mekanisme dan dinamisme pasar modal. Simulasi ini dilakukan melalui aplikasi POMS yang menyediakan layanan transaksi secara real time. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman empiris kepada mahasiswa dalam mengambil keputusan investasi, mengevaluasi potensi resiko, serta mengembangkan kemampuan analisis terhadap pergerakan harga saham di bursa efek. Pada pelaksanaan simulasi ini, saya memiliki 3 saham dari 3 emiten berbeda, yaitu berasal dari sektor industri yang beragam. Saham pertama yaitu PT Brito Pacific, saham kedua yaitu PT Net Visi Media, dan saham yang ketiga yaitu Bukit Asam Tbk. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil emiten yang saya ambil. Yang pertama, PT Brito Pacific adalah perusahaan terbuka yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 1 Oktober 1993, didirikan 4 April 1974. Perusahaan ini awalnya bergerak di bidang perhutanan dan perkayuan, serta menjadi pelopor dalam pengelolaan hutan tanaman industri atau HTI yang berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan bisnis, PT ini melakukan transformasi menjadi salah satu pemain utama di sektor petrokimia di energi terintegrasi di Indonesia. Selain itu, perusahaan juga memiliki usaha di bidang manufaktur kayu, properti, dan perkebunan. Yang kedua, PT Net Visi Media Tbk merupakan perusahaan induk di industri media yang membawahi berbagai entitas bisnis di bidang penyiaran televisi, produksi konten, manajemen artis, dan media digital. Didirikan pada 23 Juli 2004 dengan nama awal PT Putra Instan Pertama. Net TV resmi mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 26 Januari 2022. Melalui jaringan televisi dan platform digitalnya, perusahaan menjanjikan program hiburan, berita, dan konten kreatif bagi masyarakat Indonesia. Net TV terus berinovasi untuk memperkuat posisinya sebagai media modern yang relevan, kompetitif, dan berkarakter di tengah pesatnya perkembangan industri hiburan nasional. Yang ketiga, PT Bukit Asam Tbk adalah perusahaan pertambangan batu bara yang resmi berdiri pada 2 Maret 1981. Berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 42 tahun 1980, perusahaan ini memiliki sejarah panjang dalam industri pertambangan yang berakar dari aktivitas penambangan batu bara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Sejak era pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1919, saham PTBA tercatat di Bursa Efek sejak 23 Desember 2002. Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengelola sumber daya energi nasional, PTBA terus mengembangkan bisnisnya di sektor batubara dengan komitmen terhadap efisiensi, berkelanjutan, dan kontribusi terhadap pengembangan nasional. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Sumatera Selatan. Selanjutnya, analisis fundamental. Saya menggunakan 3 rasio utama, yaitu likuiditas, probabilitas, dan nilai pasar. Untuk yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk emiten BRPT menunjukkan posisi likuiditas paling kuat dengan current rasio 3,19, quick rasio 2,82, dan cash rasio 1,44. Sebaliknya, untuk emiten Net TV mencatat rasio sangat rendah, yaitu current rasionya 0,37, quick rasionya 0,09, cash rasionya 0,0039. Untuk emiten PTBA berada di tengah dengan rasio tergolong sehat. Current rasio 1,52, quick rasio 0,97, dan cash rasio 0,42. Dengan rata-rata keseluruhan, current rasio 1,69, quick rasio 1,29, dan cash rasio 0,62, menunjukkan perbedaan signifikan dalam pengelolaan likuiditas antar emiten. Selanjutnya, rasio probabilitas. Rasio ini menilai efisiensi dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Untuk emiten PTBA menunjukkan probabilitas terbaik dengan net profit margin 16,35%, ROA 16,23%, dan ROE 29,18%. Untuk emiten BRPT memiliki posisi positif namun rendah. Net profit marginnya 3,61%, ROA-nya 0,98%, ROE-nya 2,43%. Untuk emiten Net TV menunjukkan kinerja negatif dengan net profit margin negatif 270% dan ROA negatif 50,39%. Meskipun net profit margin dan ROA-nya kecil dan negatif, untuk ROE-nya tercatat positif 87,38%. Akibat kemungkinan dari nominal rata-rata, 3 emiten menunjukkan net profit margin negatif 82,34%, ROE-nya negatif 11,72%, dan ROE-nya 69% positif, menandakan pentingnya melihat konteks di balik angka rasio tersebut.
Selanjutnya rasio nilai pasar. Rasio ini menunjukkan bagaimana pasar menilai perusahaan dibandingkan kinerja dan nilai bukunya. Untuk emiten BRPT memiliki PER sangat tinggi yaitu 567,42 dan PBV-nya 3,60, mencerminkan ekspektasi tinggi pasar. Namun untuk beresiko over value, Net TV mencatat rasio negatif. PER-nya negatif 22, PBV-nya negatif 20, mengidentifikasikan kondisi keuangan yang lemah. Untuk emiten PTBA menunjukkan rasio sehat dan wajar dengan PER 5,42 dan PBV 1,71. Rata-rata PER dalam tiga emiten ini yaitu 190,94 dan PBV 1,76. Rasio pasar terus diidentifikasikan hati-hati karena angka tinggi atau negatif tidak selalu mencerminkan kinerja akurat tanpa memahami konteks perusahaan dan ekspektasi pasar. Analisis teknikal. Analisis teknikal dilakukan menggunakan kombinasi indikator yaitu Sample Moving Average atau SMA dan Relative Stake Index atau RSI untuk melihat arah tren harga serta kekuatan momentum saham. SMA digunakan untuk mengidentifikasikan tren jangka pendek dan menengah. Sedangkan RSI menunjukkan kondisi jenuh beli atau jenuh jual yang bisa memicu pembalikan arah harga. Metode ini dilakukan efektif dan relevan terutama bagi investor muda, investor pemula dan mahasiswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis untuk emiten Brito Pacific Tbk. Untuk SMA 5-day naik tajam hingga awal Juni lalu mulai menurun. Mendekati SMA 20-day terus meningkat menunjukkan tren naik jangka menengah masih terjaga. Namun menyempitnya jarak antar keduanya mengidentifikasikan melemahnya tekanan beli. Untuk RSI awalnya berada di zona overbought yaitu 85,38 lalu menurun di arah netral sebelum naik lagi ke 75,87. Ini mencerminkan kondisi setelah fase jenuh beli. Untuk kesimpulannya, saham BRPT masih dalam tren naik, namun muncul sinyal pelemahan investor disarankan waspada, mempertimbangkan profit taking atau menunggu konfirmasi tren baru. Selanjutnya untuk emiten Net VC Media. Untuk SMA 5D sempat naik menembus SMA 20D pada 10 Juni. Tapi turun tajam setelah 12 Juni dan memotong kembali ke bawah SMA 20D. Untuk RSI, naik hingga mendekati overbought 66,67, lalu turun ke 49,06 dan sedikit pulih ke 52,83, menunjukkan lemahnya momentum beli. Kesimpulan untuk emiten Net VC Media yaitu setelah tren naik singkat, saham Net TV menunjukkan sinyal pembelian arah ke titik jenuh. Investor sebaiknya berhati-hati dan menunggu konfirmasi tren sebelum mengambil posisi. Untuk emiten Bukit Asam Tbk, SMA Day 5 naik hingga 16 Juni, lalu turun tajam. Untuk SMA 20D tetap naik, namun mulai melandai di akhir periode, menandakan melemahnya tren. Selanjutnya untuk RSI naik dari 58,70 ke 77,50 yaitu overbought, lalu turun lagi ke 57,89 menunjukkan potensi korelasi setelah fase jenuh beli. Untuk kesimpulan emiten Bukit Asam Tbk yaitu terdapat sinyal melemah tren jangka pendek. Penurunan RSI dan SMA 5D menandakan potensi koreksi. Investor disarankan berhati-hati dan menunggu sinyal yang lebih jelas sebelum membuat keputusan investasi. Selanjutnya saya sudah melakukan simulasi transaksi kepada 3 emiten yang saya pilih, yaitu pada transaksi pertama dilakukan pada tanggal 3 Juni 2023, di mana saya melakukan pembelian masing-masing 100 lembar atau 1 lot saham BRPT dan PTBA. Harga pembelian saham BRPT tercatat sebesar 1.290 per lembar, sehingga total nilai transaksi adalah 129.000. Sementara itu, saham PTBA dibeli pada harga 2.860 per lembarnya, dengan total nilai pembelian sebesar 286.000. Selama 1 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Juni 2025, saya melakukan penjualan terhadap kedua emiten tersebut, yaitu saham BRPT berhasil dijual pada harga 1.505 per lembar dengan total penjualan sebesar 150.500, dan demikian pula dengan saham PTBA yang dijual pada harga 2.960 per lembar dengan total penjualan sebesar 296.000. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2025 saya melakukan pembelian saham untuk emiten Net
Visi Media sebanyak 100 lembar atau satu lot dengan harga 158 perak per lembarnya atau setara dengan 15.800. Penjualan saham dilakukan 1 minggu kemudian pada tanggal 19 Juni 2025 dengan harga jual 157 perak per lembar sehingga total nilai penjualan adalah 15.700. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan total dari seluruh transaksi yang dilakukan, saham BRPT berhasil memberikan keuntungan sebesar 21.500 dari selisih antara harga beli dan harga jual. Sementara itu, untuk emiten PTBA berhasil mengambil keuntungan sebesar 10.000 dari transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, total keuntungan dari kedua transaksi tersebut mencapai 31.500. Jika digabungkan dengan transaksi saham Net TV yang mengalami kerugian sebesar 100 perak, maka secara keseluruhan saya memperoleh keuntungan bersih sebesar 31.400. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian dapat ditutupi oleh transaksi pada emiten BRPT dan PTBA, sehingga secara keseluruhan simulasi investasi ini memberikan hasil yang positif atau gain profit. Selanjutnya untuk informasi tambahan, untuk PT Brito Pacific saya mendapatkan dari sumber IDN Finance dan Warta Ekonomi dengan judul laba BRPT naik 82,43%, tanggapi validitas saham dan siapkan penerbitan obligasi baru. PT Brito Pacific mencatat lonjakan laba bersih sebesar 82,43% di kuartal 1 2025 menjadi 16,16 juta US dollar. Didorong kenaikan pendapatan yaitu 25,008%, terutama di sektor petrokimia. Saham BRPT melonjak 61,59% dalam sebulan, sehingga BEI mempertanyakan validitasnya. Manajemen mendengar tidak ada informasi tersembunyi dan telah patuh pada aturan POJK. BRPT juga tengah menyiapkan penerbitan obligasi berkelanjutan 4 tahap 1 tahun 2025. Kinerja keuangan yang kuat dan transparansi perusahaan memberi sentimen positif bagi investor, meski validitas harga tetap perlu diwaspadai. Selanjutnya, informasi tambahan untuk PT Net Visi Media Tbk. Saya mendapatkan informasi sumber dari IDN Finance dan Pasar Dana dengan judul film akan reach isu dan ambil alih Net TV sebagai langkah eksplanasi penyiaran. PT MD Entertainment Tbk terencana reach isu hingga 2,5 triliun, sebagian untuk membayar utang 506 miliar ke Bank Mandiri terkait akuisisi saham Net TV. Akuisisi merupakan kelanjutan aksi korporasi sejak Agustus 2024, termasuk pembelian saham dan konversi utang Net TV senilai 1,6 triliun. Film juga mengajukan pelunasan usaha ke bidang penyiaran televisi. Aksi ini memberi sentimen positif bagi Net TV, menunjukkan dukungan dari entitas besar dan peluang rekrutasi serta penguatan modal, meskipun pergerakan harga saham masih turun dalam jangka pendek. Selanjutnya, informasi tambahan untuk Bukit Asam. Saya mendapatkan informasinya dari Warta Ekonomi dengan judul PTBA cetak laba 5,1 triliun, bagikan 3,83 triliun untuk dividen tengah tekanan IHSG. PTBA Asam pencatatan laba bersih 5,1 triliun dan membagikan dividen tunai 3,83 triliun, menunjukkan komitmen memberi nilai tambah bagi investor di tengah pasar yang bergejolak. Meski IHSG turun 0,64% pada hari yang sama, saham sektor pertambangan termasuk PTBA tetap diminati dengan aktivitas perdagangan tinggi. Pembagian dividen besar ini menjadi sentimen positif, menguatkan daya tarik PTBA sebagai saham berfundamental kuat dan stabil untuk investasi jangka panjang. Hasil dari simulasi ini memberikan pemahaman nyata mengenai pentingnya melakukan analisis waktu dan momentum dalam transaksi saham. Saya juga menyadari bahwa melihat dan membaca portofolio merupakan strategi penting dalam mengelola risiko, karena keuntungan dari saham tertentu dapat mengoptimalisasikan kerugian dari saham lainnya. Simulasi ini juga memperkuat pemahaman saya terhadap dinamis pasar modal yang sangat naik turun, serta menentukan pentingnya bermanfaat data dan informasi yang relevan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang logis dan terukur. Secara keseluruhan, pengalaman yang diperoleh dari simulasi ini
ini memberikan wawasan berharga dalam mengaplikasikan teori manajemen keuangan secara langsung. Saya menyadari bahwa investasi saham tidak hanya menawarkan peluang keuntungan, tetapi juga mengandung resiko yang memperlakukan kemampuan analisis yang baik. Oleh karena itu, analisis fundamental dan analisis teknikal menjadi penting dalam meningkatkan peluang keberhasilan dalam aktivitas investasi di pasar modal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.